Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Nayutari. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep biaya menurut syariah yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi biaya. Penjelasan mengenai konsep biaya dalam Islam terbagi menjadi 4 subtema. Yang pertama, pengertian biaya. Yang kedua, klasifikasi biaya. Yang ketiga, sistem perhitungan biaya. Dan yang keempat, biaya-biaya yang tidak dapat diakui. Subtema yang pertama, pengertian biaya. Biaya menurut para ahli. Menurut Supriyono, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau yang digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan dan akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya dalam konsep Islam. Dalam konsep Islam, sesuatu itu baru dianggap biaya jika pengeluaran itu benar-benar telah dikeluarkan. Hal ini karena akuntansi syariah menganut cash basis dalam perhitungannya, sehingga pengeluaran yang belum benar-benar dikeluarkan tidak dapat diakui sebagai biaya. Selanjutnya, submateri kedua, klasifikasi biaya. Dalam Islam harus ada kejelasan, tidak boleh ada unsur yang samar atau gharar. Artinya, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan seperti pertaruhan atau perjudian tidak diperbolehkan karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserah terimakan, sehingga penetapan biaya dilakukan per aktivitas. Maka dari itu, klasifikasi biaya terbagi atas 1. Biaya tetap aktivitas. 2. Biaya variabel aktivitas. 3. Biaya semi variabel aktivitas. Submateri ketiga, sistem perhitungan biaya. Dalam akuntansi Islam, lebih ditekankan dari mana sumber pembiayaan proses produksi barang atau jasa. Produksi suatu barang atau jasa harus jelas dari mana biayanya. Umpamanya, dalam produksi barang A digunakan 100% dari modal Anda, sedangkan dalam memproduksi barang B, dananya 50% dari Anda dan 50% lagi dari tuan A. Hal ini akan menentukan besarnya jumlah bagi hasil yang diberikan pada tiap-tiap pemilik modal. Perhitungan ini mudah dilakukan pada entitas-entitas bisnis berskala kecil yang kegiatannya masih sederhana. Pengklasifikasian ini tentu akan sangat sulit, maka kita kembali pada ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 152 yang artinya, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Maka dari itu, sedapat mungkin dilakukan pengklasifikasian per aktivitas. Jika tidak bisa, maka pembagian proporsi hasil usaha dilihat dari jumlah total aktivitasnya. Submateri keempat, biaya-biaya yang tidak dapat diakui. Apa saja biaya-biaya yang tidak diakui dalam Islam? Yang pertama, pembelian barang haram. Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah harus dihindari, sebab aktivitas usaha harus dinilai halal dan haramnya. Yang kedua,
Biaya suap atau riswah. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap maupun orang yang menerima suap. Pengeluaran yang dikeluarkan tidak dapat diakui sebagai biaya, tapi dianggap sebagai kerugian. Yang ketiga, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam konsep Islam, segala pengorbanan kita, baik itu berupa material maupun non-material, bukanlah sebagai biaya, akan tetapi dianggap sebagai investasi. Yang keempat, asuransi. Dewan Fikih Internasional menetapkan haramnya seluruh jenis asuransi yang berjalan dengan sistem perdagangan, baik itu asuransi jiwa, barang, atau yang lainnya, karena mengandung unsur untung-untungan atau judi. Yang kelima, pembayaran bunga bank. Bunga bank termasuk riba dan haram hukumnya. Oleh karena itu, tidak dapat dianggap sebagai biaya, tetapi sebagai kerugian. Yang keenam, zakat. Pembayaran zakat tidaklah dapat dianggap sebagai biaya, melainkan dianggap sebagai pengembalian aset milik orang lain. Karena sejak mulanya, harta yang dizakatkan itu bukanlah milik perusahaan, tapi milik orang-orang yang berhak dizakati, baik itu fakir miskin dan yang lainnya. Yang ketujuh, aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Segala macam tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam yang dilakukan perusahaan tidak dapat dianggap sebagai biaya, tapi dianggap sebagai kerugian. Sekian pembahasan mengenai konsep biaya menurut syariah. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.